Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sigit Setiawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia di SD, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana kita semua masih diberikan nikmat, sehat, dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Izin perkenalkan diri, nama saya Melidana Latias dari kelas 1 CPGSD dengan NIM 22272200089. Saya di sini akan berpidato dengan tema Remaja dan Pemuda sebagai Generasi Penerus Bangsa. Saya mengambil keterampilan berpidato ini untuk memenuhi ujian akhir semester. Hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, keindahan. Masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, dan kulit wajah indah mengkilat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang sesuai dengan fitrahnya. Pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Mengingat betapa pentingnya remaja pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang kali ini akan mengangkat tema mengenai remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Dengan landasan Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Al-Quranul Al-Azim menyebutkan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenan dengan orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang akan membawa kemunduran bagi dia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadanya untuk mengubah wasiatnya menjadi ketakwaan kepada Allah. Pada dasarnya, setiap perintah menunjukkan kewajiban. Menurut ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan manusia supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah baik fisik, mental maupun intelektual. Apabila generasi muda mempunyai kelemahan dalam hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka mudah terhanyut dalam gelombang bencana kemerosotan moral. Karena modal utama mereka dalam membentengi diri dan dari bencana tersebut adalah tingkat intelektualitas serta pemahaman manfaat dan mudarat dari sebuah pergaulan dan media. Sehingga hal ini bisa memudahkan remaja dan pemuda dalam proses vitralisasi budaya sehingga mereka terbatas dari taklid buta alias terbebas dari budaya ikut-ikutan. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. B.J. Habibie menyatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yaitu lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat dilakukan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi remaja dan pemuda kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangun, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan.
Padahal di negeri tercinta ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908, masa kebangkitan nasional masih menjelang detik-detik proklamasi dibacakan. Berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stovia, Trikoro Darmo, Jong Islam Manten Bon, bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man. Istilah Bung Karno menjadi Stadtgeber, bahkan menjadi the founding father, pendiri penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita semua agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa bangsa dan agama. Sebagai contoh, bagi remaja dan pemuda, sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, "Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk." Hadirin yang dirahmati Allah, oleh sebab itu, sebagai remaja dan pemuda, selaku generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, belajar dan belajar, full power. Setidaknya, ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yaitu olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda merupakan penerus estafet perjuangan bangsanya, maka pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa bangsa dan agama. Hal ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah baik fisik, mental, maupun intelektual. Ayo bangun dunia di dalam perbedaan. Jika satu tetap kuat, kita bersinar. Harus percaya tak ada yang sempurna dan dunia kembali tertawa. Ayo bangun dunia di dalam perbedaan. Jika satu tetap kuat, kita bersinar. Harus percaya tak ada yang sempurna dan dunia kembali tertawa. Hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan pada kehidupan sehari-hari kita. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, maka tolong dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.